Ibadah Jumat Agung pada hari ini kita baca Alkitab dari Lukas 23 ayat 33 sampai 43 dengan Tuhan Yesus disalibkan. Kita semua tahu bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib itu untuk menebus dosa-dosa kita. Namun dalam bacaan ini kita bisa dapat melihat dan mendengar bahwa ada satu pertanyaan yang perlu kita renungkan pada hari ini. Maukah engkau mengatakan daku? Ini pertanyaan dari seorang penjahat yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan disalibkan bersama dua orang penjahat lainnya, yang satu di kiri dan yang satu di kanan. Lalu yang satunya berkata, kalau engkau Kristus, selamatkan dirimu dan selamatkan kami juga. Tetapi yang bertanya kepada Yesus ini bilang, tidakkah engkau takut akan Tuhan? Kita disalibkan oleh karena perbuatan-perbuatan kita setimpal dengan apa yang kita buat. Namun orang ini tidak berbuat kesalahan apa-apa, dan kemudian dia berkata, maukah engkau mengatakan daku? Itulah pertanyaan seorang penjahat yang satu ini. Pertama, dia sadar akan dosa-dosanya. Kita semua tahu bahwa hidupnya dalam dosa dan membuat kejahatan senantiasa diabaikan. Tetapi yang satu ini mengandalkan Tuhan, dan dia sadar di kayu salib bahwa ia berbuat dosa. Oleh karena itu kita lihat bahwa dia mengaku akan segala dosanya. Kita yang ada pada saat ini membuat kesalahan kepada Tuhan, kita boleh sadar dan akuinya. Tapi membuat kesalahan kepada sesama manusia, kita abaikan. Oleh karena itu kita tidak menyesal, dan seperti Daud katakan bahwa mengaku kesalahannya kepada Tuhan seperti Mazmur 151 ayat 3 sampai 5. Kasihilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahan, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar bahwa akan pelanggaranku, dan senantiasa bergumul dengan dosa. Itulah sebabnya pengakuan dari Daud ini menjadi contoh buat kita semua yang ada, supaya kita dapat melakukannya kalau kita mau benar-benar hidup kita di mata Tuhan. Yang kedua dikatakan bahwa mohon belas kasihan Tuhan agar memberikan kesempatan yang kedua kepada orang ini untuk memperbaiki kehidupannya. Penjahat ini tahu bahwa pertobatan itu adalah merubah sikap hidup. Oleh karena itu kita yang ada pada saat ini melayani Tuhan, mungkin kita juga bertobat sudah, melayani Tuhan sudah, tetapi kita tidak menyesal atas perbuatan buruk kita. Kita tidak memohon belas kasihan Tuhan dan sesama kita sendiri, karena sesama kita anggap remeh, kita anggap cuek saja. Dan oleh karena itu kita semua tahu bahwa dosa itu adalah penghalang buat kita. Lalu yang ketiga katakan, penjahat ini mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu Yesus menjawab bahwa sesungguhnya hari ini engkau bersama dengan aku di dalam Firdaus. Jawaban Yesus itulah pasti bagi menjamin setiap kehidupan kita Bapa. Oleh karena itu penjahat ini mendapat jaminan bahwa walaupun dia berbuat jahat, tetapi mengakui dan memperbaiki pola kehidupannya, hidupnya bersama Yesus. Pertanyaan yang kedua yang tidak terdapat dalam Injil Lukas, tetapi dalam Matius pasal 27 ayat 46. Mengapa engkau meninggalkan aku? Pertanyaan yang ini tentang Tuhan Yesus kepada Allah.
walaupun kita tahu bahwa Yesus itu adalah Allah. Namun demikian dia berkata supaya menjadi kesaksian bagi manusia, dan sehingga dia dapat menyaksikan bahwa Yesus sungguh-sungguh ada Allah sendiri, sehingga pada waktu mau mengembuskan nafas yang terakhir dia katakan sudah selesai dalam Injil Yohanes 19 ayat 30. Ada dua hal yang perlu kita renungkan dalam kata mengapa engkau tinggalkan aku. Karya keselamatan bagi manusia telah selesai dan sudah dikerjakannya sampai di atas kayu salib. Dua, rencana keselamatan itu ditegakkan. Bagaimana dengan kita pada saat ini? Tugas kita belum selesai karena tugas kita masih banyak. Oleh karena itu kita boleh dapat melihat bahwa tugas-tugas kita lakukan setiap hari, tetapi belum cukup untuk Tuhan. Dan sebagaimana Paulus katakan dalam 1 Korintus 16 ayat 9 katakan, sebab di sini banyak kesempatan bagiku, ada kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan yang penting sekalipun banyak tantangan. Kita semua yang ada boleh dapat menghadapi tantangan, tetapi Tuhan tetap membelakan kita. Itulah sebabnya Yohanes pasal 9 ayat 4, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia selama masih hari siang, sebab sudah datang waktunya kita tidak dapat melakukan apa-apa. Haleluya. Amin.